warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Mustika Ningrum. Saya dosen program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Insan Cendekia Medika Jombang. Spesifikasi saya yaitu mengajar mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir, serta Asuhan Kebidanan Kegawat Daruratan, Maternal Neonatal, dan Basic Life Support. Pada saat ini, salah satu mata kuliah yang sedang saya ampu yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir yang memiliki bobot 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktik. Saya mengajar mata kuliah Asuhan Kebidanan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini adalah bertim dengan 3 orang dosen yang memiliki spesialisasi yang sama dalam mata kuliah yang sama. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang proses pembelajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Asuhan Kebidanan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah Asuhan Kebidanan dan Bayi Baru Lahir ini mempelajari atau membahas tentang bagaimana seorang bidan dapat memberikan asuhan kepada seseorang seorang ibu hamil yang mulai merasakan tanda-tanda persalinan sampai lahirnya bayi, dan bagaimana seorang bidan dapat memberikan asuhan kepada bayi yang baru lahir. Mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama, konsep dasar persalinan. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persalinan. Yang ketiga adalah evidence base dalam persalinan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar selama persalinan. Yang kelima adalah perubahan fisiologi dan psikologi dalam persalinan. Kemudian yang keenam adalah memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Yang ketujuh adalah mendeteksi adanya kelainan dan juga komplikasi pada saat persalinan. Kemudian yang kedelapan adalah asuhan pada bayi baru lahir. Dan yang kesembilan adalah pendokumentasian asuhan kebidanan persalinan dan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan persalinan secara mandiri, menolong persalinan secara mandiri, dan mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan kepada bayi baru lahir. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini yaitu berupa lecture, responsi, tutorial, dan praktek laboratorium. Sedangkan metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini adalah small group discussion, discovery learning, role play dan simulation, demonstration, serta bedside teaching. Sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini adalah ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 20%, penugasan dengan bobot 20%, ujian praktik dengan bobot 30%, dan kehadiran serta soft skill dengan bobot 10%. Setelah mengetahui deskripsi singkat mata kuliah Asuhan Kebidanan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini, saya akan menjelaskan cara pembelajaran saya dengan menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana cara saya menyampaikan suatu materi ke mahasiswa dalam proses perkuliahan, baik itu secara online, offline, maupun pada saat praktik laboratorium. Interaction yaitu bagaimana atau kapan saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Saya melakukan interaksi dengan mahasiswa yaitu pada saat perkuliahan, pada saat praktikum laboratorium, kemudian dengan menggunakan media pembelajaran Google Classroom dan juga WhatsApp Group. Assessment yaitu bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa, yaitu pada saat ujian tengah semester, ujian akhir semester, dengan tugas-tugas yang saya berikan, dengan nilai praktikum, dan juga kehadiran serta soft skill mahasiswa. Saya selalu menilai mahasiswa saya secara objektif. Berikut akan saya sampaikan cuplikan proses pembelajaran saya secara online dengan menggunakan metode Zoom. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik Bu. Semuanya sehat ya? Sehat Bu. Semuanya sehat. Pagi hari ini saya akan menyampaikan perkuliahan tentang mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan ke-10, yaitu terkait dengan materi heading perineum. Materi heading perineum ini akan saya sampaikan secara online ya, karena ini kan masih di masa new normal ya. Jadi ada perkuliahan yang dilakukan secara online, kemudian yaitu terkait dengan teori, kemudian untuk praktikum akan kita lakukan secara offline atau luring di laboratorium dengan pertemuan tatap muka terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum kita mulai untuk materi tentang perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai tentang perkuliahan ke-10, yaitu materi tentang heading perineum ini, seperti biasa, saya akan mengabsen ya untuk konfirmasi terkait dengan kehadiran. Mohon nanti yang saya panggil namanya untuk menghidupkan mikrofonnya ya. Yulianti Maya Sugiyarti. Hadir, Bu. Hadir ya. Bagaimana Yulianti kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Adalah Valimatus. Hadir Bu. Valimatus hadir ya. Berarti semuanya sudah hadir ya dalam perkuliahan pagi hari ini lengkap. Seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini kita akan mempelajari tentang heading perineum. Jadi ini merupakan pertemuan ke-10, yang pertemuan ke-9 kemarin sudah kita lakukan, yaitu tentang materi episiotomi ya dan robekan perineum. Selanjutnya ketika kita sudah mempelajari materi ke-9 tentang episiotomi dan robekan perineum, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang heading perineum. Untuk topik pembahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini terkait dengan pengertian heading, kemudian macam-macam dari jahitan, derajat robekan, kewenangan bidan dalam melakukan heading, dan standar operasional prosedur melaksanakan heading. Untuk capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa dalam pembelajaran heading ini, jadi pada materi heading ini nanti mahasiswa mampu mengidentifikasi macam-macam jahitan, kemudian mampu melakukan tindakan heading perineum secara mandiri. Selanjutnya, metode pembelajaran. Jadi untuk mata kuliah ya asuhan kebidanan, persalinan dan bayi baru lahir ini memang mata kuliahnya adalah teori dan juga praktik ya. Juga pada materi ini ya, materi heading ini yaitu merupakan pembelajaran secara tutorial yaitu teori ya, seperti yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian nanti kita akan untuk pada pagi hari ini pembelajarannya tidak hanya searah, tapi nanti kita pembelajaran dua arah. Jadi saya menyampaikan, mahasiswa nanti menanggapi apa yang saya sampaikan. Jadi metode kita adalah problem based learning. Kemudian nanti ada demonstrasi ya pada pertemuan selanjutnya. Kemudian
ada praktikum di laboratorium juga. Ya, jadi untuk demonstrasi praktikum laboratorium dan bedside teaching akan kita lakukan pada pertemuan pekan depan secara luring dengan tatap muka terbatas di laboratorium. Nanti akan saya demonstrasikan tentang bagaimana melakukan heading, kemudian berupa praktikum laboratorium dengan menggunakan pantum. Kemudian nanti kita lakukan bedside teaching, yaitu mahasiswa harus melakukan penjahitan perineum secara mandiri dengan didampingi atau bimbingan oleh dosen, ya. Yang diharapkan nanti mahasiswa bisa melakukan heading secara mandiri. Untuk sistem penilaian pada materi heading ini yang pertama adalah tes uraian secara tertulis yang nanti akan berupa tes tengah semester maupun ujian akhir semester, ada penugasan ya di lembar kerja mahasiswa. Nah, nanti akan saya share lewat Google Classroom. Ujian praktik heading secara mandiri yang akan dilakukan di laboratorium untuk mengambil penilaian secara praktek. Sebelum kita awali memulai untuk materi heading, tentunya mahasiswa sudah mempelajari tentang heading. Ya, saya ingin bertanya, heading itu sebetulnya pengertiannya apa sih heading itu? Maaf Bu, saya ingin Suci, ini saya lihat ada Suci yang menjawab. Baik Bu, sesuai yang sudah saya pelajari, bahwa heading adalah suatu cara untuk menyatukan kembali jaringan tubuh. Bagus sekali, terima kasih Suci. Ya, jadi ini adalah definisinya adalah suatu cara untuk menyatukan kembali jaringan tubuh, dalam hal ini adalah perineum, ya, yang kita pelajari adalah perineum, dan mencegah kehilangan darah yang tidak perlu. Memastikan hemostasis atau mekanisme alami dari tubuh untuk menghentikan hilangnya darah yang berlebihan dan mempertahankan integritas dasar panggul ibu. Ya, baik sekali jawaban yang sudah disampaikan oleh Suci. Macam jahitan yang digunakan untuk menjahit perineum, ya, yaitu adalah teknik jelujur. Yang kedua adalah teknik satu-satu atau matras. Yang ketiga adalah teknik subkutikuler atau subkutis. Manakah teknik yang paling efektif yang biasanya digunakan pada proses penjahitan robekan persalinan? Bu, saya izin menjawab lagi, boleh Bu? Oh, boleh. Siapa yang menjawab ini? Suci. Menurut saya, jahitan yang paling efektif itu jelujur, Bu. Iya, bagus sekali ya, Suci. Misalkan pada perineum, biasanya itu digunakan itu adalah jelujur dan juga subkutis. Jadi baik sekali ya jawaban dari Suci. Kemudian kita akan lanjutkan pada perbedaan penjahitan jelujur dan cara matras ya. Tadi sudah menjawab bahwasannya jahitan jelujur itu yang paling efektif. Sekarang akan kita lihat di sini ya. Perbedaan antara jelujur dan juga matras. Jelujur benang yang digunakan lebih sedikit, sedangkan matras benang yang digunakan lebih banyak. Ya, berarti kalau dilihat dari benangnya ini jelujur lebih efektif digunakan ya, istilahnya lebih sedikit berarti lebih irit gitu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan sedikit waktu. Kalau matras membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, berarti dari segi waktu jelujur lebih efektif karena lebih singkat, ibunya lebih cepat nanti bidan lebih cepat dalam melakukan proses jahitan. Kemudian lubang infeksi lebih sedikit. Kalau matras lubang infeksi lebih banyak. Nah, kalau lebih sedikit berarti akan mengurangi terjadinya infeksi. Berarti dari resiko terjadinya infeksi, jenis atau metode jelujur ini lebih efektif. Kemudian rasa sakitnya sedikit bagi ibu. Berarti ibu itu tidak merasakan rasa sakit yang sangat banyak ya, yang sakit sekali. Kalau matras rasa sakit setelah penjahitan lebih banyak. Berarti dilihat dari rasa sakitnya. Itu jahitan jelujur itu
rasa sakitnya lebih ringan ya. Dari perbedaan ini bisa dilihat bahwa teknik jelujur itu lebih efektif dan lebih sayang ibu untuk digunakan pada proses penjahitan perineum gitu ya. Jadi jawaban Suci atas jawabannya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan prosedur heading ya. Jadi dalam melakukan heading ya, itu kita harus mempersiapkan alat dulu ya. Di sini adalah alat-alat untuk proses heading. Itu yang biasa kita sebut adalah heading set, yaitu satu set alat heading atau alat untuk menjadi. Kemudian selanjutnya setelah persiapan alat, yang dilakukan adalah persiapan pasien. Yang pertama, posisikan ibu litotomi dan senyaman mungkin. Gitu ya, untuk mempermudah nanti kita dalam melakukan heading atau penjahitan perineum ya. Menjelaskan pada pasien agar memberitahu penolong jika selama penjahitan masih nyeri. Kemudian persiapan penolong, memberitahu tindakan, tujuan, dan meminta persetujuan. Mengambil posisi yang nyaman. Prosedur tindakan yang dilakukan. Memakai sarung tangan, pasang duk atau underpatch di bawah bokong. Ini adalah teknik penjahitan jelujur. Kemudian selanjutnya adalah dilanjutkan dengan teknik penjahitan subkutis, gitu ya, setelah jelujur. Sebelum kita melakukan jahitan, otomatis kita harus menentukan derajat robekan perineum dulu ya. Jadi derajat robekan perineum itu adalah derajat 1, ada derajat 2, ada derajat 3, ada derajat 4 ya. Jadi ada 4 derajat robekan perineum. Ini derajat 1 itu yang robek adalah mukosa vagina, komisura posterior, dan kulit perineum ya. Bidan itu menjahit derajat berapa? Dari derajat 1, 2, 3, 4 itu derajat berapa yang menjadi kewenangan bidan? Pasti sudah belajar yang kemarin. Mohon maaf Bu, saya ingin menjawab. Ya, siapa? Bisa menyebutkan namanya? Ya Bu, saya Asmaul. Jadi kewenangan bidan dalam robekan perineum hanya pada derajat 1 dan 2. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Asmaul bahwa kewenangan bidan itu adalah derajat 1 dan derajat 2. 1 itu yang robek adalah mukosa vagina, komisura posterior, dan kulit perineum. Kemudian penanganan dilakukan oleh bidan ya. Apabila pada derajat 1 ini apabila tidak menimbulkan perdarahan tidak perlu dilakukan heading ya. Tapi apabila menimbulkan perdarahan untuk robekannya tadi harus dilakukan heading. Kedua, itu yang robek adalah mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot perineum ya. Penanganan yang dilakukan oleh bidan yaitu lakukan heading oleh bidan ya. Jadi derajat 1 dan derajat 2 ini adalah kewenangan bidan, boleh dilakukan bidan di tempat praktek mandiri bidan gitu ya. Yang boleh melakukan heading ya pada otot sphincter ani dan rektum itu adalah dokter ya. Maka dari itu bidan tidak memiliki wewenang untuk melakukan heading pada derajat 3. Begitu juga dengan derajat 4 karena di sini ada dinding selain sphincter ani yang robek itu juga sampai dinding rektum. Nah, ini bukan lagi bagian dari perineum. Maka dari itu, apabila sphincter ani dan dinding rektum ikut robek, itu adalah wewenangnya dokter, bukan wewenang bidan, sehingga bidan harus melakukan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Selesai ya untuk materi kita pada hari ini. Selanjutnya akan saya buka terkait dengan sesi tanya jawab. Mohon maaf Bu, saya izin. Ya, saya lihat ini ada Rahma Nurma Arifah yang Baik Bu, begini. Bagaimana jika ada robekan namun tidak dilakukan heading perineum? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat baik ya. Pertanyaan yang sangat bagus dari Rahma. Robekan boleh tidak dilakukan penjahitan
itu adalah robekan yang tidak menimbulkan perdarahan. Berarti robekan derajat 1. Apabila robekan itu menimbulkan perdarahan, ibu akan mengeluarkan banyak darah kalau tidak dijahit. Ya. Yang kedua, jaringannya tidak bisa menyatu kalau tidak dijahit. Kemudian yang ketiga, dari segi estetik itu tidak bagus ya. Jadi harus dijahit. Rahma, paham Rahma dari apa yang saya sampaikan? Paham sekali, Ibu. Terima Paham kasih. sekali. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Rahma. Ada pertanyaan yang lain? Bu, saya mohon izin bertanya. Silahkan. Bu, apakah boleh seorang bidan melakukan heading di tempat mandiri? Apa harus dibawa ke puskesmas pasiennya, Bu? Ya, Kuntum ya, Kuntum ya, itu adalah pertanyaan dari Kuntum. Terima kasih pertanyaan dari Kuntum bahwasannya apakah boleh heading itu dilakukan di tempat praktek bidan ya? Jawabannya adalah boleh ya jika robekannya atau heading yang dilakukan itu pada robekan derajat 1 dan 2 ya. Itu merupakan wewenang bidan ya, gitu. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan di tempat bidan praktek mandiri itu adalah yang derajat 3 dan derajat 4. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk materi hari ini telah selesai. Tugas pada hari ini, mahasiswa tugas terstruktur ya, nanti waktunya itu adalah 60 menit. Mahasiswa harus mengerjakan LKM, lembar kerja mahasiswa, yang saya share di Google Classroom. Kemudian selanjutnya, untuk SOP, standar operasional prosedur melakukan heading, ini juga saya share di Google Classroom ya. Silahkan nanti dipelajari melalui Google Classroom. Siapakah kira-kira yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini yang sudah kita pelajari tentang heading ini? Mohon maaf Bu, saya Oh ingin ya, menjawab. yang keras Asmaul. Ini ada Asmaul yang mau menyimpulkan ini. Ya Bu, di sini saya akan menjawab dari kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah bahwa kewenangan bidan dalam heading perineum hanya pada robekan perineum derajat 1 dan 2. Ya, bagus sekali. Kewenangan bidan dalam melakukan heading perineum hanya sampai pada robekan derajat 1 dan robekan derajat 2. Selanjutnya, robekan derajat 3 dan derajat 4 bukanlah wewenang bidan ya. Terima kasih Asmaul. Baik, Riza Dwi Miranda ya akan menyimpulkan. Untuk kesimpulan materi hari ini, menurut saya bidan dalam melakukan heading perineum harus menerapkan prinsip sayang ibu, yaitu dengan memilih metode heading yang paling efektif. Iya, betul sekali. Terima kasih, itulah kesimpulan ya. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwasannya materi untuk heading ini ya, untuk heading ini karena metodenya adalah metode pembelajarannya adalah secara teori dan juga secara praktik, jadi belum selesai. Ya, untuk pekan depan kita akan bertemu secara luring ya dengan pertemuan tatap muka terbatas dengan kelompok yang sudah ditentukan di laboratorium untuk praktikum tentang heading ini. Jadi nanti saya akan melakukan demonstrasi bagaimana cara melakukan heading. Saya akan mendampingi ya dengan cara bedside teaching. Nanti saya akan mendampingi mahasiswa satu persatu untuk melakukan heading. Baiklah ya, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Paling penting adalah jaga kesehatan, jangan sampai kendor, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Materi hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Semoga dapat bermanfaat.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.